Namun di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama dari bab ini, hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, salasun, ada tiga hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, yang kalau tiga hal ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan, manisnya beribadah kepada Allah, manisnya tunduk menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya adalah hal yang paling dicintai daripada selainnya. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya yang memberikan kita nyawa adalah Allah, yang memberikan kita istri adalah Allah, yang memberikan kita suami adalah Allah, yang memberikan kita anak adalah Allah, yang memberikan kita rumah adalah Allah, memberikan kita kesehatan, kita bisa berjalan, kita bisa mengerjakan ketaatan yang lain adalah Allah Rabbul Alamin. Maka tidak layak bagi seorang hamba ketika dia tahu Allah yang memberikan semuanya kepada dia, tetapi dia mendahulukan ucapan-ucapan orang lain. Dia mendahulukan apa yang diajarkan oleh orang lain, padahal itu bertentangan dengan perintah Allah Rabbul Alamin. Maka nggak layak kita. Maka kalau ingin bahagia itu urusan semuanya itu harus dahulukan Allah, sehingga kita bahagia. Maka lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun pekerjaan yang dia kerjakan, ketika dipanggil oleh Allah Jalla Jalla, dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Maka kebahagiaan yang Allah dapatkan. Dan kita lihat ketika kalau kita pergi umroh ke Haramain sana jemaah, kalau sudah mulai adzan itu tanpa disuruh-suruh, pedagang itu tutup tokonya, kemudian dia datang ke masjid jemaah. Dan mereka berbahagia dengan hal itu. Karena sejatinya ketika kita semakin dekat dengan Allah, semua yang kita inginkan itu pasti akan diberikan. Dan itu janji Allah Rabbul Alamin. Antum ingin semua apa yang antum inginkan diberikan oleh Allah, dekati Allah. Maka sangat disayangkan sekali, ada orang-orang ingin bahagia dia, ada orang-orang ingin diberikan kelapangan dia, ada orang-orang yang dia sakit ingin diberikan kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi dia semakin jauh kepada Allah Rabbul Alamin. Maka nggak mungkin jemaah. Kita ingin kaya, kita ingin sembuh dari penyakit kita, kita ingin diberikan kebahagiaan oleh Allah, tapi sholat kita tidak pernah sholat. Walaupun seandainya ada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Rabbul Alamin, tidak pernah sholat dia. Tapi apakah antum menjamin dia bahagia? Enggak, jemaah. Masalahnya banyak. Dia jatuh ke dalam permasalahan ini, permasalahan, ujung-ujungnya nanti antum dengar kabar, dia bunuh diri. Ternyata dia memiliki harta yang banyak, itu tidak menjamin dia bahagia. Tapi yang membuat kita bahagia adalah ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Tidaklah dia menyukai suatu hal kecuali dia cinta karena Allah. Maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da ayyanqadahu Allahu minhu kama yakrahu annahu an yuqdhafa fin nari. Kemudian yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Maka di sini hadis yang pertama tentang berkaitan tentang tema kita di sini adalah maka Allah lah dijadikan yang paling pertama untuk dicintai. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, konsekuensi cinta kepada Allah dan Nabi-Nya ini adalah mengikuti semua perintahnya dan mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita ya jemaah. Jangan dipaksa. Karena kalau antum paksa suatu amalan yang kita ingin kerjakan karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan bisa mengerjakannya setelahnya. Ada orang-orang mengatakan, oh saya cinta kepada Allah. Akhirnya dia membuat acara-acara. Itu akan membuat dia lelah jemaah. Bahkan akan membuat dia tambah jauh dari Allah Rabbul Alamin. Maka seharusnya yang kita kerjakan adalah apa yang bisa kita kerjakan dari amalan-amalan soleh yang memang sudah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar kita menyambut Nabi, bukan hanya kita mengatakan Alhamdulillah Nabi saya adalah Nabi Muhammad, kita bergembira dengan tanggal lahirnya Nabi, kita bergembira dengan bulan lahirnya Nabi. Bukan itu saja nama cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita tanya diri kita jemaah, sudah berapa hal yang saya lakukan supaya saya ini betul-betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Datang ke masjid berjemaah itu tanda kita cinta kepada Nabi jemaah. Mengerjakan sholat dan tidak pernah meninggalkannya adalah tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang mengatakan, oh saya cinta kepada Nabi, tapi dia tidak pernah sholat. Maka demi Allah dia tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat kata para sahabat, fa inna salata min sunani nabiyyikum. Maka sesungguhnya sholat itu adalah di antara sunnah Nabi kalian. Itu adalah tanda cinta kepada Nabi kalian. Fa in taraktum faqad dalaltum. Jikalau engkau tinggalkan salat itu, engkau akan sesat. Engkau akan jauh dari Allah Rabbul Alamin.
Maka ada orang-orang kalau cinta kepada Nabi itu hampir semua yang dikerjakan oleh Nabi dikerjakan cuma kemampuannya. Tapi ada orang mengatakan cinta kepada Nabi, dia tidak peduli dengan hal tersebut. Kadang dicela, dihinakan, diremehkan. Dan dulu pernah kita dengar orang-orang yang jenggotan itu sering kita dengar di televisi, sering kita dengar di ucapan orang lain itu disamakan seperti kambing. Bahkan diejek dia. Ini kambing ini. Ada orang yang ingin menegakkan sunnah Nabi, kaki atau celananya di atas mata kaki. Dia mengatakan, oh ini kebanjiran ini. Maka hati-hati dengan ucapan tersebut. Jenggot itu adalah kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jenggot, dan di antara rasa cinta kita kepada Nabi itu kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada orang saking cintanya kepada Nabi, dia mendapatkan riwayat Nabi itu gondrong sampai ke pundaknya. Dia gondrong juga jemaah. Nah, ini namanya kalau cinta itu totalitas. Jangan sekedar ucapan-ucapan saja. Cinta kepada Nabi tapi sholat nggak pernah. Cinta kepada Nabi tapi masih ngomong kotor. Cinta kepada Nabi tapi dia suka menghinakan istrinya. Cinta kepada Nabi ternyata dia durhaka kepada suaminya. Cinta kepada Nabi itu banyak. Bukan hanya kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita acakan kita buat acara di satu malam itu saja, tidak. Cinta kepada Nabi itu membenarkan semua ucapan Nabi, bahkan kalau tidak masuk akal harus meyakini ya itu sudah kata Nabi. Kalau memang riwayatnya adalah sahih. Misal contohnya kayak seperti Nabi SAW mengatakan, kalau ada lalat yang masuk di bejana salah seorang di antara kalian, celupkan dia. Celupkan dia. Karena salah satu dari sayapnya ada racun dan di sebelahnya itu ada obat. Ada obat. Sudah kita imani saja. Kita imani saja. Kalau memang kita nggak yakin ya sudah, jangan kita cela. Sampai ada orang mengatakan, jorok ini. Tadi saya lihat lalat itu hinggap di mana, dia masuk di sini, masa kita celupkan kemudian kita minum kopi kita. Maka ini hati-hati. Secara tidak langsung kita menghinakan dan bahkan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat orang yang mulia, orang yang senantiasa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia digelari as-siddiq, orang yang jujur, orang yang sangat dipercayai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu cerita. Dia tidak peduli cerita apa itu. Bahkan ketika diceritakan Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit dengan hanya satu malam. Yang kita kalau ke Palestina itu jauh, jemaah ke Mekah aja berapa jam, jemaah dari sini 12 jam. Lama sekali, seharian di pertengah malam di perjalanan. Ini cuman semalam saja bolak-balik ke Sidratul Muntaha. Dikabarkan semua berita kepada Abu Bakar. Abu Bakar membenarkannya. Karena kalau itu adalah ucapan Nabi, tidak ada kesalahan sama sekali dari ucapan Nabi tersebut. Kita sudah dijelaskan, oh amalan itu seperti ini, oh amalan itu seperti ini. Tiba-tiba kita mengatakan, apa sih faedahnya? Gak ada faedahnya sama saya, malas lah, gak usah saya lakukan. Dia diperintahkan untuk membayar zakat. Kalau duitnya sudah lebih daripada nisab misalnya, yang nisabnya itu 85 gram emas, kemudian dia harus 1 tahun. Setelah 1 tahun dia disuruh bayar zakat. Masa kita disuruh bayar zakat? Kita yang susah-susah nyari harta, kita susah-susah sampai peras keringat, kita banting tulang, sudah dapat duit, dikeluarkan bagi orang-orang yang tidur-tiduran, gak mau bekerja dia. Apa syariat ini? Kenapa kita disuruh untuk mengeluarkan harta kita kepada orang-orang yang dia tidak pernah bekerja? Nah ini dia jemaah.